Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Manger dari SMK Negeri 14 Kota Olmintang, calon CGP Angkatan 9 Kabupaten Padang Pariaman. Pagi ini saya akan berbincang dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 14 Kota Olmintang, Bapak Arizon MPD, mengenai tema kita yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, apa kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah baik. Pak Maher mana? Alhamdulillah sehat Pak. Maaf Pak mengganggu waktunya sebentar Pak. Oke. Ini karena kita ada tugas mau mewawancarai Bapak sebentar. Baik Pak, yang mau saya tanyakan Pak, ini mengenai Bapak sebagai pimpinan di sekolah kita di tahun ini. Iya. Ini Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral Pak? Oke. Kalau kita dilema etika ya. Iya, Dilema etika berarti mengambil keputusan yang sama-sama benar gitu. iya ya. Berarti di sini tentunya kita melihat kasusnya dulu. Kasusnya seperti apa gitu. Misal saja dalam sebuah rapat gitu. Iya. Kita ingin rapat kenaikan kelas. Rapat kenaikan kelas. Rapat kenaikan kelas di sana kan akan muncul bermacam-macam persoalan nantinya itu. Nah, ada siswa, misalnya ada seorang siswa yang mana nanti nilai tidak tuntasnya banyak. Nah, sehingga nantinya Kemungkinan tinggal kelas Pak ya. kemungkinan tinggal kelas. Tentunya kita dalam mengambil keputusannya kita merujuk dulu kepada peraturan yang kita buat dalam kenaikan kelas tadi. Iya. Kenaikan kelas tadi. Kemudian kalau dalam rapat tadi itu yang pertama kali kita usahakan dulu lah sesuai dengan aturan SOP sekolah kita. sekolah kita. Tetapi kalau kita berpikir untuk jangka panjangnya kan, kalau dalam tingkah laku segala macam, berarti ada hal-hal lain yang bisa kita ambil dalam pengambilan keputusan tadi. Ada pertimbangan Pak Ada ya. pertimbangan lain. Kalau dia masih bisa diperjuangkan untuk naik kelas, itu kita bisa untuk naik kelas itu. Kita perjuangkan tentunya dengan persetujuan dari rapat juga. Ya, Pak. Baik Pak, kan selama ini Pak, bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah? Kedua-duanya kan ini sama benar, misalnya Pak, kita menghadapi dilema kalau kita kasusnya sama-sama benar mengandung nilai kebajikan keduanya. Bagaimana Pak? Misalnya yang ini benar kasus kalau ditinggalkan, kalau tidak ditinggalkan kita mengalami dilema Pak. Bagaimana menurut Bapak itu? Oke, kalau kita kedua-duanya benar, kita bisa juga melihat jangka panjang atau jangka pendeknya itu. Mengenai hasil akhirnya nanti Hasil Pak. akhirnya itu. Jadi tentunya kita dalam suatu di dunia pendidikan ini kita tidak lebih cenderung untuk mengambil untuk jangka panjang. Kalau boleh tahu Pak, langkah-langkah untuk jangka panjang ini bagaimana Pak? Langkah-langkahnya biasanya yang Pak ambil gitu. Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya Iya. jangka panjang. Ini kita lihat dulu untuk kasus itu seperti kasus tadi ya. Kenaikan kelas 10 dari Pak ya. Kelas 10 kenaikan ke kelas 11-nya. Untuk jangka panjang kita ini mengharapkan siswa ini nantinya mau menjadi apa. Terjadi perubahan gitu ya. Terjadi perubahan dalam dia. Karena dalam lingkungan pendidikan ini kita tuh mengharapkan perubahan. Iya. Itu akan lebih baik kita siswa yang mula-mulanya berperilaku buruk menjadi baik, dan itu akan lebih baik daripada kita hanya meningkatkan kebaikan saja. Itu perjuangannya luar biasa. Baik Pak, berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan di kasus-kasus dilema seperti tadi Pak? Yang efektif Pak? Efektif, Iya. yang memberikan pengaruh. Ya, pengambilan kasusnya, keputusan. Yang efektif dalam mengambil keputusan, misalnya dalam kasus kita ambil satu kasus supaya nggak bertele-tele ya. Iya. Jadi untuk
dalam kenaikan kelas tadi kita tentunya minta pendapat-pendapat pendapat guru di dalam rapat Pak ya. pendapat guru. Tentunya kita tidak mempunyai data-data pendukung, hanya gurulah yang mempunyai data-data tadi. Jadi kita kumpulkan semua data yang ada. Jadi dari data yang ada itu baru kita tentunya ada pro dan kontra nanti. Iya. Ada guru yang nantinya dia dalam mengambil keputusan itu kita sesuai dengan SOP yang kita tetapkan gitu ya. Tetapi dalam pengambilan keputusan kita tidak bisa seperti itu saja. Akan banyak lagi pertimbangan-pertimbangan. Jadi sini kita melawan guru yang hanya berfokus kepada bagian itu sendiri, bagian standar operasional. Oh ya Pak, ini kan dalam menyelesaikan kasus yang tadi itu Pak, kira-kira Pak, Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikan? Misalnya kan kita rapat di sekolah, kita ada anak yang berkasus, sebelum kita lakukan itu ada atur jadwal tertentu, prosedurnya atau bagaimana Pak? Atau langsung dieksekusi biasanya di rapat itu? Kira-kira itu Pak. Oke. Biasanya untuk rapat kenaikan kelas kita akan mengadakan rapat-rapat kecil dulu. Sebelum rapat besar kita adakan rapat kecil dulu. Jadi dengan guru-guru yang ada, dengan wali kelas, terutama wali kelas lah. Iya. Jadi kita sudah mempunyai data pendukung dulu. Jadi apa saja yang dibutuhkan atau bukti-bukti dukungan apa saja yang diperlukan dalam pengambilan keputusan nantinya. Karena dalam pengambilan keputusan itu akan butuh waktu yang lama kalau tidak ada data-data awal. Jadi dengan adanya data awal, kemudian insya Allah nanti dalam pengambilan di rapat nanti itu akan lebih mudah. Berarti Pak mengumpulkan data-data awal, berarti memiliki langkah strategi tertentu Pak ya. Itu juga ada juga kasus-kasus yang kalau kasus-kasus pelanggaran disiplin mungkin bisa kita langsung selesaikan di tempat. Tergantung kasusnya. Oh ya Pak, mengenai ini Pak, kira-kira Pak apa yang mempermudah Pak? Ini kan sudah kita dengar kasus mempermudah Pak dalam mengambil keputusan kasus-kasus ini Pak. Oke, mempermudah kita dalam mengambil keputusan ini data-data pendukung tadi. Ya, kalau data pendukungnya lengkap, biasanya kita akan mudah untuk mengambil keputusan. Tapi kalau datanya tidak lengkap, akan sulit juga kita mengambil keputusan. Berarti di rapat nanti akan kesulitan Pak ya? Kesulitan. Karena kita dalam mengambil keputusan itu syarat utama adalah data-data pendukung atau bukti-bukti. Baik Pak, dari bincang-bincang kita pagi ini Pak, apa kira-kiranya pelajaran yang bisa Bapak sampaikan mengenai pengambilan keputusan mengenai dilema etika ini Pak? Jadi Pak Mawar, untuk pengambilan keputusan ini ya, dilema etika artinya kita mengambil keputusan yang sama-sama benar ya. Iya Pak. Nah, ini kan akan menjadi suatu kesulitan apa itu yang bagi kita. Jadi di sini kita harus yang harus kita perhatikan dulu adalah dilema etikanya seperti apa. Iya. Kan, kasusnya Pak ya. Kasusnya seperti apa? Ada individu dengan masyarakat, rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Tapi kita lihat kita berfokusnya kemana. Jadinya kita fokus ke tujuan akhir kita Pak ya. Tujuan akhir kita kemananya. Kalau saya memikirkan tuh berpikirlah untuk masa yang jangka panjang. Kita hidup bukan untuk saat ini saja. Begitu juga dengan siswa kita memikirkan untuk jangka yang sangat panjang sekali. Apalagi di dunia pendidikan ini yang akan dirubah itu adalah watak manusianya gitu. Ya, dengan situ kita dalam pengambilan keputusan itu kita juga mencari bukti-bukti dukung. Nah, apa saja yang diperlukan untuk pengambilan keputusan itu. Karena kalau kita salah saja kita dalam mengambil keputusan itu resikonya mungkin bagi orang yang diambil keputusannya juga bagi diri kita sebagai pimpinan dan juga untuk kemajuan sekolah kita itu sangat penting kita. Tambah nanti pertanggungjawabannya nanti Pak ya. Pertanggungjawabannya dunia akhirat. Baik Pak, terima kasih atas waktunya pagi ini Pak, atas bincang-bincangnya.
untuk hari ini mungkin itu dulu bincang-bincang kita Pak. Oke. Oh baik, itulah hasil bincang-bincang saya dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 14 Kota Mintang, Bapak Arizon MPD, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik, saya Limawer, CGP Angkatan 9 Kabupaten Padang Preman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,